buat teman-teman semua di tempat ini. Kakak percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Karena setiap acara yang paling penting adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus itu jauh lebih penting dari hanya sekedar acara. Dari hanya sekedar kalian bermain atau game. Yang lebih penting kedatangan kita semua di tempat ini, kita mengalami yang namanya jamahan dan lawatan Tuhan. Dan jamahan lawatan Tuhan itu pasti itu hadir. Tapi ada tapinya. Bagi yang haus, bagi yang lapar, akan mendapatkan sesuatu yang banyak ketimbang bagi kita yang kurang sungguh-sungguh, atau hanya ganggu teman kiri, teman sebelah kanan. Tapi kalau kita datang dengan hati yang haus, hati yang lapar, bayangkan kalau kalian lagi lari-lari, kepingin haus, rasa-rasa air satu ember itu gak cukup. Karena saking hausnya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Semakin kita haus akan Tuhan, semakin kita lapar akan Tuhan, kita akan dapatkan banyak dari apa yang Tuhan ingin kerjakan di hati kita. Tema retreat kita apa? Aku berubah. Bagaimana bisa kita berubah kalau nggak ada kehadiran Tuhan di hidup kita? Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang kakak ambil di kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Kakak akan bacakan beberapa ayat. Yang bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya. Yang gak bawa Alkitab bisa saling bantu teman kirinya, sebelah kanannya, depan belakang, untuk bisa baca bareng-bareng. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Judul perikopnya Saulus bertobat. Firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Background story dulu. Siapakah Saulus ini? Saulus ini adalah orang yang terpelajar. Orang yang terpelajar berarti orang yang pintar. Dan Saulus ini pendidikannya bukan pendidikan yang bawah. Saulus ini pendidikannya tinggi. Karena kehebatannya dia, bahkan dia dikenal di mana-mana. Sehingga satu penduduk satu Yerusalem kalau mendengar nama Saulus, mereka pasti tahu. Mereka pasti dengar. Tetapi yang jadi masalahnya, Saulus terkenal bukan karena kebaikannya, tapi karena kejahatannya. Saulus terkenal bukan karena dia itu, orang mengenal dia bukan sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang baik ternyata. Karena di ayat yang kalau kita baca di ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh. Lihat, mengancam dan membunuh. Berarti Saulus itu bukan orang yang terkenal baik. Dia terkenal sebagai orang yang jahat. Karena di ayat yang pertama dikatakan
mengancam dan suka membunuh. Wow. Siapa yang dia ancam? Siapa yang akan dia bunuh? Kelihatannya ngeri banget kan? Katanya membunuh. Alkitab katakan dia mengancam dan membunuh murid-murid Kristus, murid-murid Yesus. Orang-orang Yerusalem tidak takut kepada polisi. Zaman dulu nggak ada polisi begitu. Tapi malah takut kepada Saulus. Ketika dengar nama Saulus, mereka pasti bersembunyi. Jangankan bikin retreat kayak gini, orang-orang pasti diseret keluar dan dibubarkan acaranya. Karena Saulus anti dengan Kristen. Saulus anti dengan yang namanya murid-murid Kristus. Saulus gak suka dengar, oh kamu murid Kristus ya, kamu pengikut Kristus ya. Alkitab katakan Saulus menyeret mereka bawa ke kota Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Mereka dianiaya, mereka disiksa di sana. Begitu luar biasanya kejahatan Saulus, sampai kejahatannya itu didengar sama Tuhan Yesus. Makanya kalau teman-teman baca, itu ada satu suara, tetapi orang-orang yang mengikuti Saulus tidak mendengar suara itu. Hanya Saulus saja yang mendengar. Yang kita lihat ayatnya. Di situ kan ayat 3 dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ada kata cahaya dari memancar dari langit mengelilingi dia. Itu bukan sesuatu yang apa namanya, yang bisa kita lihat kapan saja. Tapi ini adalah sebuah penampakan Yesus bagi Saulus yang waktu itu orang yang sangat kejam. Cahaya yang memancar, cahaya yang memancar dan mengelilingi Saulus. Tahu enggak? Ternyata dari surga Tuhan tahu siapa kita. Berapa banyak kejahatan kita, Tuhan ngerti. Kita menyembunyikan kejahatan kita serapat-rapatnya atau dosa kita, percuma. CCTV-nya itu banyak kalau di surga. Tuhan itu bisa lihat. Tetapi Allah kita bukan Allah yang kejam. Oh nanti kamu. Dia tunggu kita. Makanya Tuhan kita dikenal sebagai Allah yang panjang sabar, besar kasih setianya. Itu Allah kita yang hebat. Dia tunggu kita. Kapan kita mau berubah? Kalau kakak sih lebih senang kalau pakai kata kapan kita mau bertobat. Itu lebih penting. Kapan kita mau berubah? Kapan kita mau bertobat? Aku masih anak-anak, gak perlu bertobat. Aku masih panjang, masih bisa umur sampai 70 tahun, 80 tahun. Kitab Mazmur pernah bilang umur manusia 70-80 tahun. Kesukarannya, kebanggaannya adalah apa? Sia-sia itu. Mazmur katakan zaman dulu umur manusia itu lebih panjang dari zaman sekarang. Zaman sekarang pola makan pun gak atur, gak olahraga, gak bisa jaga kesehatan, ya cepat juga dipanggil Tuhan. Karena kita gak menjaga kesehatan. Zaman dulu umur manusia itu bisa panjang banget. Apalagi zaman Adam dan Hawa. Zaman itu dikenal sebagai zaman kekekalan. Zaman kekekalan itu berarti tidak bisa dihitung oleh waktu. Kalau sekarang kan ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai sekarang tahun 2022. Kenapa mulai dihitung? Zaman dulu gak ada hitungan tahun. Waktu Adam dan Hawa pun jatuh ke dalam dosa, itu zaman kekekalan. Panjang dan tidak akan mati. Tapi suatu ketika Adam dan Hawa gagal dan mereka jatuh, mulailah dihitung tahun. Umurnya mulai dihitung 1, 2, 3. Tapi masih lama juga, ada yang hidup 700 tahun, 800 tahun. Tahu umur Adam sampai berapa? Ada yang tahu? Panjang kan? Panjang. Lama. Panjang sekali. Tapi lama-kelamaan mulai pendek. Zaman Nuh masih lumayan agak panjang. 600. Terus sampai ke zaman Musa mati umur 120. Terus mulai pendek-pendek. Kok bisa begitu kan? Dulunya panjang. Karena dosa. Dosa itu sifatnya bikin rusak kita. Loh kak, masih sore udah ngomongin yang berat-berat kak.
Itu yang bikin rusak. Adam dan Hawa akhirnya apa terjadi? Bisa umur panjang, tapi karena itu dosa, karena mereka gagal, pada akhirnya umur mereka dibatasi Tuhan. Dibatasi Tuhan. Udah gak bisa hidup lagi panjang. Jadi bayangkan teman-teman, kalau Tuhan kasih usia kita gak pernah tahu sampai kapan kita ada di muka bumi. Amin. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang ngerti. Hanya Tuhan yang tahu. Aku paling kayaknya Kak 80 Kak. Kenapa? Nenekku, kakekku 80-an semua. Kayaknya aku 90-an Kak, panjang. Masih panjang sekali. Ngapain sungguh-sungguh sama Tuhan? Eman, masih bisa mau ikut teman-teman sana yang suka menyakiti hati Tuhan. Tuhan mendukakan Roh Kudus. Kakak punya teman kelas 1 SMP. Kakak bertobat sejak SMP kelas 1. Jadi kakak itu bandel. Tahu gak bandel? Kakak bisa aja 2 hari gak pulang rumah. 2 hari bisa cari makan sendiri loh. Pulang sekolah, pernah mama lapor polisi aja, gak pulang-pulang karena kakak jalan sama teman, nginep di rumahnya teman, 2 hari baru pulang. Saking bandelnya. Suatu waktu kakak kelas 1 SMP, duduklah kakak dengan satu teman, agak botak temannya. Botak alami, gak punya rambut. Dia botak bukan karena apa-apa, tapi karena penyakit kanker. Jadi saya kakak Kak Helgi duduk barengan sama dia. Tahu gak apa yang dia bawa di tasnya tiap hari? Gak boleh dia lupa. Ini yang tiap hari dia bawa, yang dia bacakan ke Kak Helgi, ini Alkitab. Di tasnya itu ada Alkitab. Kak Helgi orang Kristen, mama bapak Kristen. Tapi Kristen yang tidak kenal Kristus, hari ini bisa nari-nari sama Tuhan, besok bohongnya itu jalan terus. Hari ini bisa bilang haleluya, besok haleluya. Hari ini bisa bilang shalom, besok sumpah serapah keluar dari mulut. Itu kan enggak. Itu kalau Alkitab katakan itu kayak orang suam-suam kuku. Suatu hari Tuhan akan muntahkan. Yang bikin muntahkan kadang makanan busuk. Mau nggak Tuhan gitu sama kita? Nggak mau kan? Sesuatu yang itu yang membuat Tuhan itu Tuhan bukan muntah gimana, tapi Tuhan itu mengelus-elus dada. Makanya di Kejadian Tuhan selalu bilang Tuhan itu menyesal menciptakan manusia setelah air bah. Kok Tuhan bisa menyesal? Tuhan bukan menyesal, tapi Tuhan itu ibah. Lihat kita nggak mau berubah-ubah. Sampai Tuhan bilang, kenapa kau sudah datangkan air limbah? Tuhan begitu sayang sama kita. Tuhan itu begitu cinta sama kita. Bukti Tuhan cinta sama kita itu apa? Tangannya sampai lubang paku, kiri dan kanan. Bukan cuma tangan, kakinya. Kamu bilang cintanya Tuhan nggak terbatas. Tapi terkadang kita hari ini jadi orang Kristen yang biasa saja. Gak ada semangatnya, gak ada gairahnya sama Tuhan, gak ada apinya sama Tuhan. Udah lama jadi orang Kristen, mumpung mama dan papa orang Kristen, yang sudah aku jadi Kristen. Ke gereja ya iya. Tetapi kehidupan hari-hari jauh dari sekarang, jauh dari apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan sama kita. Makanya Tuhan itu suka cari buah. Pernah dengar gak cerita waktu Tuhan jalan-jalan pelayanan, ada di pohon alam. Terus Tuhan bilang gini sama Petrus, terus bukan terus jalannya, coba lihat ada buah gak pohon itu. Terusnya ada datang. Ada, oh gak ada. Nah, lagi Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus pelayanan, Tuhan Yesus selalu wirawiri jalan dan lewat di satu tempat dan ada pohon ara di sana. Dan Tuhan memperhatikan pohon ara itu daunnya rimbun, tetapi sejak kali Tuhan lewat enggak ada buahnya.
pelayanan banyak tapi gak ada buahnya? Apa gunanya kita setiap hari semua ibadah kita ikuti tapi gak ada buahnya? Bahkan mungkin ada buahnya tapi buahnya busuk. Kalau buahnya busuk kan gak mungkin, gak bisa dijual, gak bisa dimakan. Tuhan lewat, akhirnya Tuhan bilang, oh, mulai hari ini engkau tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Keringlah pohon itu, mati. Jadi hari ini teman-teman, kakak kasih tahu kalian, Tuhan cari kita bukan rajinnya kita ke gereja, tapi Tuhan cari kita hari ini. Apakah kita mengasihi Tuhan apa enggak? Mau berubah apa enggak? Sama orang tua, aduh, sampai tetangga sebelah, apa suara apa? Sampai berantem. Yang Tuhan cari hari ini adalah buah-buah kita. Katakan buah. Tapi buah apa yang kita hasilkan? Apakah kita menghasilkan buah yang baik atau buah yang jahat? Tergantung kita. Setiap hari Kak Helki, teman-temannya datang. Kamu tahu nggak Tuhan itu baik? Tuhan sombong. Tuhan Yesus sudah ceritakan banyak. Tapi Kak Helki sering menolaknya. Kamu jangan gini. Yang nasihati Kak Helki bukan orang tuanya Kak Helki, tapi teman sekolah. Yang botak itu lompongtos, yang rambutnya jatuh karena kanker. Tapi dia itu hebat sekali. Hebatnya apa? Meskipun dia dalam kekurangan seperti itu, tapi dia itu sama Tuhan, on fire-nya, minta ampun, luar biasa, semangat sekali sama Tuhan. Tiap hari di sekolah dia injili KLI, dia sampaikan kebenaran firman Tuhan, dia ceritakan kebaikan Tuhan, tapi kadang KLI tolak. Tapi suatu ketika daripada dikatain terus, ya, amin, oke, Tuhan baik, yes, haleluya. Dia ajari KLI firman Tuhan. Sampai sekarang akhirnya KLI senang baca firman Tuhan dan senang belajar firman Tuhan. Karena dia yang gak berdaya, yang sakit, tapi masih punya hati buat temannya. Bahkan menceritakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dia berubah. Kita sehat-sehat gini, mana semangat kayak gitu. Lihat orang, temannya Kak Helki, orang yang udah kekurangan seperti gitu, punya sakit lagi, usianya masih sangat kecil, tapi lihat hatinya. Suatu ketika heboh gempar di satu kelas. Gemparnya apa? Dia meninggal. Waktu dia meninggal, yang pertama kali nangis Kak Helki. Waktu berkunjung ke rumahnya, lihat dia udah kebalik lagi gak tahan. Kak selalu di otaknya kayak gitu, pikirannya kebayang dia, mau perkataannya dia, apa yang dia pernah katakan, apa yang dia pernah ajari, yang jadi berkat sama kayak itu yang terhiang-hiang. Tiba-tiba kayak baru sadar dan jadi, iya Tuhan, ternyata umur lebih panjang bukan segala-galanya. Ngapain umur 80 tahun tapi isinya hancur-hancuran, gak mau berubah. Mendingan dia umur 13 tahun tapi jadi berkat, saya jadi dampak, bisa bikin orang berubah. Kalau nggak dia, kayaknya nggak ada di sini. Kalau bukan karena dia, kayaknya mungkin nggak ada di sini. Ketemu sama teman-teman. Jadi pesan ini kayak ditangkap dan ambil dan bagikan buat kalian. Masa hidup kita mau berapa tahun bagi Tuhan itu tidak terlalu penting, tetapi apa yang kita isi sepanjang hidup kita, ya. Seperti Paulus diceritakan, orang yang begitu jahat, kejam. Bahkan suatu ketika ada martir yang pertama namanya Stefanus. Stefanus memberitakan Injil, Paulus itu benci banget, Saulus itu benci banget.
Dia marah. Kenapa? Stefanus memberitakan Injil tentang Yesus. Akhirnya apa? Saulus pun menyetujui Stefanus itu dirajam sampai mati. Ada martir loh, yang pertama namanya Stefanus. Dia itu penginjil yang luar biasa di zaman Yesus waktu itu. Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, kemudian datanglah murid-murid Yesus, kemudian dipakai Tuhan luar biasa. Mereka begitu berani menyampaikan Injil, enggak ada yang malu. Kadang-kadang kita malu kan ngomong sama teman, kamu kok gitu sama teman, kok jahat, kok kamu pukul. Tuhan itu enggak senang loh kayak gitu. Kadang-kadang kita enggak berani gitu ngomong sama teman, enggak mau dipakai Tuhan, takut. Kita kalau ngomong masalah games, tahu dari A sampai Z. Tapi kalau ngomong masalah Tuhan, kita apa ya? Apa itu ya? Bingung. Waktu Stefanus meninggal, itu ada Saulus di situ. Bahkan dia tertawa dan dia bersukacita menyaksikan Stefanus itu dirajam batu sampai mati. Tapi ternyata Tuhan Yesus lihat dia dari sorga. Tuhan Yesus tunggu. Kita mau sejahat apapun, Tuhan itu begitu sabar. Tunggu. Dia panjang sabar. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan? Katakan dalam perjalanan. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, Saulus namanya. Dulu kan namanya dia Saulus, sebelum diubah menjadi Paulus. Dalam perjalanan ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 9, kata Allah, 3 hari lamanya ia tidak dapat makan, tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Tuhan Yesus sendiri yang datang, berhadapan muka dengan muka langsung dengan Saulus waktu itu. Dan apa yang terjadi? Saulus menjadi buta dan tidak bisa melihat, tidak bisa makan kurang lebih 3 hari lamanya. Kadang-kala ya, ada sih gini, ada orang sih kakak kenal, Tuhan sampai ajar dia baru dia berubah. Ini kakak kenal bukan anak-anak, ada seorang bapaknya itu gak berubah. Kalau bahasa anaknya, bapaknya itu nakal, gak berubah. Dia lari ke gereja, ya iya. Ke gereja angkat tangan gak nyembah Tuhan? Angkat tangan sampai miring-miring ini. Sampai tangannya miring-miring karena arlojinya itu jamnya itu berat ya. Jadi dia ke gereja tapi gak berubah. Udah dikasih tahu, dia memilih untuk mengeraskan hati. Hati-hati teman-teman kalau kita terjebak di satu titik namanya mengeraskan hati. Udah dibilangin mama, udah dibilangin kakak berkali-kali, tapi kita nggak mau berubah. Hati-hati. Kenapa? Di Alkitab itu ada banyak tokoh-tokoh yang pada akhirnya dia memilih mengeraskan hati dan dia mengalami apa yang sebenarnya nggak harus dia alami. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab. Contoh, siapa? Firaun. Bukankah Tuhan sudah ingatkan berkali-kali, tapi dia tetap memilih enggak sampai satu titik. Ya udah, kalau keras sekali, enggak berubah. Sampai anaknya mati pun enggak mau berubah. Hati-hati, jangan sampai Tuhan tunggu kita, Tuhan tegur dulu kita, baru kita, aku mau berubah. Mulut kita ngomong kadang kasar sama orang tua, kasar sama siapapun. Mau nggak lagi? Udah nggak bisa ngomong. Baru kita Tuhan, aku mau berubah. Nggak mau, kakak nggak mau tunggu dulu. Kayak seperti Saulus tiba-tiba buta dulu, baru bilang Tuhan ampuni aku. Nggak mau. Ya. Kita harus apa? Responi dengan cepat. Katakan responi dengan cepat. Jangan ditunda. Kalau ada suara begitu yang katakan, ayo berubah, belajar untuk berubah.
poin yang pertama, kalau kita ingin Tuhan bekerja lebih besar, Tuhan mau berkati kita, Tuhan mau limpahkan kuasanya dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah berubah atau bertobat. Itu penting. Karena tak mungkin kita dipakai Tuhan tanpa bertobat. Kita harus bertobat terlebih dahulu, berubah terlebih dahulu. Bertobat artinya apa sih, Kak? Bertobat artinya dia kembali ke jalan Tuhan. Dulunya dia lawan Tuhan, setelah akhirnya menjadi kawan sekerja Tuhan. Dulunya dia maling, berubah jadi nggak maling lagi. Suka bohong, berubah takut. Aku nggak mau bohong lagi. Itu yang dinamakan bertobat. Dan tahu nggak, Tuhan lebih suka pertobatan daripada persembahan kita negara. Jadi kalau kalian ke gereja nih, aku mau kasih persembahan. Ini aku mau kasih 1 miliar, 1 M, 1 miliar, Pak. Yang lebih menyukakan hati Tuhan waktu kita bilang, Tuhan, kok aku ngomong gitu sama mama? Aku keceplosan tadi, tapi aku mau berubah gak ngomong itu. Itu lebih bagus. Itu lebih baik yang kita cari. Perubahan kita, pertobatan kita, itu yang membuat Tuhan itu senang banget. Nggak ada cara lain yang membuat itu senang. Memuji Tuhan bikin Tuhan senang? Iya. Menyembah Tuhan, lompat-lompat, haleluya, Tuhan baik, yes. Bikin Tuhan senang? Oh iya, Tuhan suka dengan penyembahan, Tuhan suka dengan pujian. Tapi lebih daripada itu adalah waktu kita mau bertobat. Makanya zaman dulu orang kan suka memberikan persembahan korban bakaran. Benar bukan? Di Alkitab. Kalau lihat Abraham, dulu kalau mau mengaku dosa, kadang-kadang kan ini harus ada lembu dan sapi. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Jadi zaman dulu kalau orang buat mesbah, orang bikin mesbah, kalau sekarang kan mesbah itu kayak gimana? Doa, Kak, oke, boleh. Tapi zaman dulu mesbah itu ada terbuat dari batu, tumpukan batunya itu ditumpuk. Nah, contoh di sini ya. Ini ada batu ditumpuk. Kemudian di atas batunya itu biasanya ada kambing atau ada domba. Itu ditaruh di atas. Sebagai mesbah di hadapan Tuhan, sebagai tanda pertobatan. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan. Ya. Waktu Abraham membangun mesbah sama Tuhan, lihat perkenanannya Tuhan itu datang. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, perkenanan Tuhan itu datang. Kita akan jadi beda. Amin. Kita akan disertai. Kenapa kita nggak disertai Tuhan? Kenapa hidup kita biasa-biasa saja? Gak mengalami terobosan, sepertinya datar-datar saja. Lihat, coba perhatikan kehidupan kita sama Tuhan. Jadi waktu mesbah itu dipersembahkan, itu bukan cuma bicara kambing dan domba terus dibakar, dijadiin sate, enggak kan? Tapi waktu kambing dan domba itu dibakar di atas tumpukan batu, itu sebagai tanda, kayak contoh hidup kita yang dipersembahkan. Hidup kita yang dipersembahkan di atas mesbah Tuhan. Supaya apa? Tuhan mau berkenan dalam hidup kita. Waktu kita lakukan itu, poin yang pertama adalah bertobat. Waktu kita bertobat, perkenanan Tuhan itu turun. Aku gak bisa lihat perkenanan Tuhan. Kamu akan buktikan sendiri. Kayak itu sudah nikah. Kapan lalu istrinya Kak Helpi hamil. Tapi ternyata ngalami sebuah istilah kelainan kehamilan. Kalau bahasa kedokteran bilang itu hamil ektopik. Mungkin mama-mama tahu. Kalau kalian belum tahu, nanti gede tak tahu. Dan mau tidak mau itu ternyata harus dioperasi. Karena janinnya itu nggak ada di rahim ibu, di tempat yang lain. Kalau dia membesar, plus itunya pecah dan terjadi pendarahan.
Bagaimana kita bisa melihat perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita? Lihat, KLB percaya dan yakin bahwa KLB itu ada di dalam rencana Tuhan. Masuk rumah sakit, mau tidak mau harus operasi. Biayanya juga itu mahal. Karena perut mamanya itu dibelah kayak sesar. Dan biayanya juga tinggi. Kayak kita gini sama Tuhan. Tuhan, aku tahu kamu menyertai aku. Tuhan juga lihat keadaanku. Kayaknya gak cukup juga ini. Kalau doa sama Tuhan gak perlu terlalu kata-kata puitis, kata-kata yang indah. Engkau bagaikan matahari. Ngomong aja pada Tuhan. Kayaknya gak bisa bayar nih. Kurang uangnya ini. Mau operasi minggu depan. Tapi aku percaya Tuhan bisa buat mujizat. Apa Tuhan bicara? Enggak. Jarang kan? Kita udah doa kan pinginnya Tuhan bilang, aku akan membuat mujizat. Tenang saja. Enak kan kalau suara kayak gitu? Seneng gak kalau kita doa tiba-tiba ada suara kayak gitu? Aku akan kabulkan. Tenang. Sebab aku menyertai. Gak ada suara gitu. Bagaimana kita bisa percaya, punya iman? Harus yakin dulu kita ini dikenal sama Tuhan. Katakan dikenal sama Tuhan. Dikenal sama Tuhan. Ayo kita bilang, yes, amin, aku percaya. Dan karena keimanan, minggu depan operasi, pas waktu dokter lihat kan harus dicek dulu. Ternyata itu sembuh sendiri. Gak jadi operasi, dokter aneh ya, kok hilang ya bu? Kok bersih ya bu? Seharusnya di posisi ini kok gak ada. Saya cek kedua kali lagi. Dokter cek kedua kali lagi. Kok gak ada ya? Kayak dalam hati, Allahku, Allah yang menyertai, membuka jalan, jangan kau takut. Kayak diperkatakan iman di dalam hati. Dan benar, mujizat itu terjadi. Kesembuhan itu terjadi. Kenapa? Karena poin yang pertama, satu, hiduplah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, itu ada hak privilege yang nanti kamu terima, istimewa yang kamu terima. Kamu akan dibedakan dari yang lainnya. Penyertaanmu itu Tuhan itu selalu ada. Kamu cuma ngerjain ini 1-2 kali, kamu itu langsung bisa dan diberkati Tuhan luar biasa. Itu yang namanya favor, anugerah Tuhan. Asalkan ini kuncinya berubah. Kalau nggak gini, nggak bertobat, nggak mungkin, susah. Kita nggak mungkin peka sama suara Tuhan. Karena apa? Kita itu banyak sampahnya di pikiran, sampahnya di hati. Suka kasar sama orang. Gimana Tuhan mau bicara? Kalau kita undang Tuhan, kalau kita undang tamu, Pak, selamat malam Pak. Wah, senang sekali Bapak berkunjung ke rumah saya. Ini nanti Bapak tempati kamar ini ya Pak. Pas bapaknya datang, ada kotoran kucing. Bukan cuma kotoran kucing, ternyata pakai kecoanya banyak. Aduh, ini apa-apaan ini? Apakah tamu kita mau tidur di situ? Mau tidur sama kecoa dan kotoran kucing? Mau? Mimpi buruk nanti. Waduh, apa ini? Bisa kelepasan di dalam kamar itu. Nah, kelepasan itu bisa kejang-kejang di dalam itu, bisa kesurupan di dalam kamar itu. Jadi hati kita harus bersih dulu, harus sungguh-sungguh mau berubah dulu sama Tuhan. Baru ya perkenanan Tuhan itu datang. Tuhan juga seperti itu sama kita. Kalau kita ingin lihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, kalau kita ingin lihat Tuhan mau melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, harus berubah, harus bertobat. Mau nggak? Mau nggak? Harus mau. Karena kalau kita nggak mau berubah, mau bertobat, sedikit lagi, yang nanti akan jemput kita, nanti kuasa kegelapan yang akan semakin membuat kita itu down dan jatuh. Jadi harus ada keputusan. Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat. Kapan bertobatnya? Sekarang, jangan tunggu besok. Mulai hari ini.
kita mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, lihat tangan Tuhan yang gak kelihatan itu akan bekerja dan menolong teman-teman semua. Lihat Pak Saulus, ketika dia bertobat, apa yang terjadi? Mujizat yang pertama yang Saulus alami adalah matanya kembali melihat. Setelah matanya kembali melihat, Tuhan tambah-tambahkan karunia dalam hidupnya. Dari orang jahat, dari orang yang seteru dan memusuhi Allah, kembali menjadi orang yang dikenan sama Tuhan. Lihat perkenanannya Tuhan sama Paulus. Hebat kan? Paulus itu, tangan Paulus itu bisa menyembuhkan orang. Dia tumpang tangan ke orang sakit, orang itu bisa sembuh. Yang dulunya lumpuh bisa berjalan. Lihat, orang yang dulunya keras hatinya ketemu Paulus bisa dilembutkan dan bisa berubah. Itulah yang terjadi. Jadi sebelum kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, sebelum rencana Tuhan semakin besar dalam hidup kita, yang pertama kita harus bertobat terlebih dahulu. Dan yang kedua, apa yang Paulus lakukan? Punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Katakan, punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu penting. Waktu kita bertobat mengaku, baru undang Tuhan Yesus nih. Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, aku orang yang jauh daripadamu. Tuhan, masuklah di dalam hatiku dan bertahta, dan Engkau akan jadi raja atas hidupku selama-lamanya. Tuhan Yesus itu harus diundang hadir di hati kita. Kalau Tuhan Yesus ada di hati kita, lama-kelamaan kita akan jadi pribadi yang semakin hari semakin disempurnakan, semakin diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadi waktu ada suara, lihat Saulus ketika mendengar suara dari Tuhan Yesus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu suaranya Tuhan Yesus. Yang terjadi apa? Itu sesuatu yang dahsyat. Teman-teman Saulus waktu itu, mungkin tentara-tentara yang menyertai Saulus nggak bisa dengar suaranya, tapi roboh jatuh semua ke tanah karena urapannya Tuhan Yesus waktu itu. Dan Saulus bertobat, makanya namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Dan Tuhan pakai Paulus, dan Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk kalian di sini. Makanya kita nggak boleh jadi anak yang minder. Aku gini kak, mama papaku cuma gini kok. Jangan. Kita anak Tuhan itu nggak boleh jadi minder. Tuhan bisa pakai kita, asalkan kita mau berubah, mau bertobat. Kalau mau berubah dan mau bertobat, lihat Tuhan akan semakin besar dalam hidup kita, dan lama-kelamaan kita akan dipakai untuk alat kemuliaan. Yang percaya katakan yes. Yang kedua tadi, punya hubungan dengan Tuhan. Karena waktu kita bergandengan tangan sama Tuhan, kita akan sulit dijatuhkan sama lawan kita. Lawan kita apa? Roh jahat di udara, penguasa-penguasa. Itu enggak kelihatan, tapi itu nyata. Penguasa-penguasa kayak iblis-iblis, setan-setan di udara, ada tingkatan-tingkatannya gitu loh. Jadi itu yang orang. Jadi kalau kita nggak berhati-hati, kita nggak hidup di dalam kekudusan Tuhan, roh jahat itu yang nanti akan apa? Yang terjadi apa? Kita akan diserang, kita akan dilemahkan iman kita. Lama-kelamaan kita menjadi semakin jauh dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kita nggak akan gampang dijatuhkan. Kalau teman bilang gini, bohong yuk, gak apa-apa, nyontek, gak apa-apa. Semuanya pada nyontek kok. Oh, kita pasti punya pendirian. Enggak mau. Teman bilang, teman ngajarin, bohong, ayo. Oh, nggak apa-apa, cuma gini kok. Kita punya pendirian. Enggak. Aku punya anak Tuhan. Gak mau. Lihat Tuhan itu akan semakin bangga lihat kita. Enggak mudah dijatuhkan dan dikalahkan. Tapi kalau kita nggak mau bertobat, celahnya itu ada banyak sekali. Lihat yang gak bertobat. Contoh di Alkitab juga, siapa namanya? Yudas Iskari. Iya, benar kan nama Yudas? Kalau kalian dipilih menjadi murid Tuhan Yesus, mau jadi kayak siapa? Petrus, Yohanes. Ada yang bilang Yudas? Ada? Gak
Yudas itu nggak mau bertobat. Tiap hari dengar firman loh. 3,5 tahun bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan ada di muka bumi 3,5 tahun. Dia pelayanan, keliling-keliling. Ada muridnya yang paling dekat 12 orang. Ikut sama Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus ada, di situ ada. Di situ juga ada yang namanya Yudas. Yudas apa nak dengar firman Tuhan? Dengar gak? Dengar. Apa Yudas gak pernah lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat? Sering. Orang mati bangkit, Yudas melihat di depan mata kepalanya sendiri. Tetapi kenapa akhir hidup Yudas begitu mengerikan, mengenaskan, dan akhirnya tahu kan cerita akhirnya? Tahu? Ngerti kan cerita akhirnya Yudas? Kenapa bisa coba? Kenapa? Terlalu sering mengeraskan hatinya. Waktu Tuhan Yesus waktu itu makan-makan, Tuhan Yesus bilang ini, ada orang yang akan menyerahkan aku nih. Seharusnya Yudas bilang, dia mulai sensitif. Aku ini yang bilang. Tapi Yudas bilang, apa? Biarin aku begini. Enggak ada yang atur aku. Nggak usah. Tiba-tiba lagi makan lagi di perjamuan makan waktu itu. Tuhan Yesus lagi ngomong, ada orang yang nanti akan menyerahkan aku. Yudas sudah gak peka lagi sama suara Tuhan. Hati-hati loh kalau kita lama-kelamaan gak peka sama suara Tuhan, karena kekerasan hati kita. Dan pada akhirnya yang terjadi, lihat, akhir hidup Yudas itu sebenarnya banyak rencana Tuhan yang besar. Tapi karena dia memilih untuk tetap hidup pada apa yang menjadi keinginan pribadinya, tidak mau taat sama suara Tuhan, tidak mau dengar sama Tuhan. Lihat, Yudas akhirnya berhenti sampai di sana. Padahal sebenarnya mungkin dia bisa aja dipakai Tuhan dan diutus kemana gitu, kayak Petrus, kayak Yohanes, kayak siapa lagi, Andreas, Filipus, orang-orang yang dipakai hebat, murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi sayang sekali, kita harus punya hubungan dengan Tuhan supaya kita semakin kuat. Karena kalau kita punya hubungan dengan Tuhan itu tidak gampang dikalahkan, tidak gampang jatuh ke dalam dosa, tidak gampang mendukakan hati Tuhan. Amin. Amin. Kakak kasih contoh. Maju ke depan. Siapa namanya? Kenny. Kemudian Adi maju ke depan. Satu lagi yang pakai baju biru nih. Siapa namanya? Free Fire. Oh bukan, bajunya Free Fire. Ini namanya Angelo. Oke, lihat ini ada 3 orang kan, ganteng-ganteng ini hebat-hebat. Angelo ini baru bertobat nih. Orang ekspresi orang bertobat gimana coba baca ini. Gimana orang yang bertobat kayak gimana? Orang yang bertobat itu suka berdoa ya teman-teman ya. Benar, orang kalau udah bertobat senang banget berdoa loh. Kadang pengen dekat terus sama Tuhan. Benar, suka mau membaca firman Tuhan. Bahkan kalau orang bertobat, bahkan wajahnya itu bersuka cita. Gimana wajah bersuka cita coba? Sambil buka mata tunjukkan wajah yang ceria, yang suka cita, kayak melambangkan anak yang bertobat gitu loh sama Tuhan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Coba lihat teman-temannya, agak mulutnya supaya bukan terpaksa senyum saya. Agak kita lihat sedikit, oke? Smile, 3, 2, foto. Oke, lihat. Ini baru bertobat. Anggap ini orang yang baru bertobat. Ini anggap ini jadi Tuhannya. Bukan cuma satu, ini contoh. Kalian pegang ini. Ya, gimana caranya dia ini gak bisa ditangkap sama kalian, disentuh pun enggak, gini pun enggak. Coba ya kita hitung seberapa bisa kalian menyelamatkan. Sudah siap? KLD cepat loh ini, gesit loh ini. Kalau KLD sentuh berarti kalian gagal jadi Tuhan. Tuhan gak pernah gagal. Ya, cuma contoh. Oke, siap? Orang
Lebih dari ada lagunya apa? Kita lebih dari pemenang. Kurang lebih gitu. Oke, ayo siap ini. Si Tuhan itu gak pernah tidur loh. Udah pernah Tuhan itu siap. Kalau ada yang berdoa bukan berarti besok hari dia. Enggak, Tuhan itu langsung, wah anakku datang. Karena dia itu lebih kangen daripada kita kangen sama Tuhan. Tuhan itu lebih kangen dekat sama kita. Lihat orang bertobat walaupun kontak pelangi banyak masalahnya, tapi lihat selalu dalam dekapan Tuhan. Kayak seperti induk ayam, kalau misalnya ada anak ayam kalian ambil, bunyak ini lama-lama juga. Contoh, ini, itu susah. Kalau dekat sama Tuhan, silakan dulu. Kalau dekat sama Tuhan, tangan Tuhan. Itu kalau dekat sama Tuhan. Gak punya uang, tetap happy kok. Tetap senyum. Karena uang itu bukan, orang punya uang juga belum tentu hidupnya bahagia daripada orang yang gak punya uang. Bener gak? Bener gak? Menurut kalian nih katanya, apa sih yang bikin kita bahagia? Apa? Mobil. Hari ini dapat mobil baru. Besoknya ketabrak anjing. Bahagianya hilang. Ngapain kita meletakkan kebahagiaan kita sama barang? Gak ada gunanya. Handphone baru. iPhone berapa? iPhone 17. Di sekolah uang belum tentu bikin kita happy loh. Belum tentu bikin kita bahagia. Belum tentu. Itu banyak orang-orang kaya tuh gak bisa tidur. Ada temannya kaya, orangnya kaya, tapi gak bisa tidur. Tahu gak kasurnya harganya berapa? 40 juta. Kasurnya harga 40 juta, mahal. Ih sayang, aduh mau ditidur 40 juta ya. Aduh nanti kotor kakinya, bersih-bersih dulu, mandi-mandi dulu, baru dipakai. 40 juta, tapi gak bisa tidur. Banyak masalahnya, banyak perkara-perkara yang sia-sia yang dia lakukan. Jadi apa yang bisa bikin kita bahagia? Tuhan Yesus. Cuma itu satu-satunya. Makanya tiap hari punya hubungan dengan Tuhan. Kalau punya hubungan dengan Tuhan, apapun mama papa lagi ada masalah, kalian itu bisa bilang, tenang mata, Tuhan Yesus mengasihi kita, kok tolong kita. Apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kita dekat sama Tuhan. Di dalam hati kita ada satu ruang yang gak bisa diisi oleh apapun, termasuk uang. Lagi terkenal, menjadi artis, jadi penyanyi hebat, baru gak bisa terkenal. Di dalam hati kita hanya bisa diisi kalau kita mau bahagia, yaitu dengan kehadiran Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidupnya, hatinya selalu diisi oleh kehadiran Tuhan? Angkat tangan. Bangkit berdiri, yuk kita menyanyi sama-sama. Kita nyanyi sama. Aku apa? Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menyembahku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, oh Yesus? Kau yang Maha Tahu
Firman Tuhan selesai sampai di sini. Tapi kakak percaya Roh Kudus bekerja saat ini juga di hati teman-teman. Kakak merasa ada beberapa anak di tempat ini yang merasa kok nggak happy meskipun ketemu teman, meskipun teman-temannya banyak, tapi kadang-kadang dia di sekolah itu sedih, murung, kelihatan susah. Iblis mau sukacita kita itu dicuri sama dia. Dia curi sukacita kita pelan-pelan. Dia curi senyum kita. Dia curi apa yang mendatangkan sukacita. Tapi hari ini Tuhan mau berbicara di dalam hati. Buka hatimu sama Tuhan, katakan Tuhan, aku mau datang kepadamu. Mungkin teman-teman sudah lama bertobat, iya sudah terima Yesus, tapi Yesus itu udah jauh banget, jauh. Bahkan terkadang kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita mulai melakukan hal-hal yang kita sadar itu gak benar, tapi kita lakukan. Tahu gak apa yang terjadi? Sukacita kita hilang karena dosa. Senyum kita sirna karena hal-hal, karena perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Kalau kalian ingin lihat keluargamu berubah, mulai dulu dari kamu. Jangan tuju mama dulu, papa dulu. Jangan. Bilang gini, Tuhan, aku mau papa berubah, Tuhan. Aku gak mau lihat bertengkar tiap hari, pusing, Tuhan. Aku mau, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Datang sama Tuhan. Kakak kasih waktu kesempatan sama kalian beberapa menit ke depan, mulai berdoa. Bilang sama Tuhan, aku mau berubah. Aku mau berubah, Tuhan. Aku mau berubah. Kalau di antara teman-teman di tempat ini yang mau berubah, angkat tangan di depan Tuhan. Yang mau berubah, bolehkah kamu maju ke depan? Silakan maju yang mau berubah saja. Maju ke depan yang mau berubah. Ayo maju ke depan. Kita hitung sampai 1, 2, 3. Ayo berlari ke depan. 1, 2, 3. Silakan maju ke depan yang mau berubah. Gak usah ikut-ikutan teman. Ayo maju teman-teman yang mau berubah. Silakan maju. Silakan teman-teman yang mau berubah. Maju ke depan. Jangan, gak usah lihat kanan dan kirinya. Menghadap ke kakak sini. Ayo menghadap ke kakak. Lihat kakak di depan sini. Sambil kalian ucapkan, tahu tangannya sudah ada. Tahu tidak kalian? Kakak mau kasih tahu. Tuhan itu punya rencana yang besar buat kalian. Tuhan itu bisa memutarkan, balikan keadaan keluargamu karena kamu. Tuhan bisa ubahkan keluargamu karena kamu. Tuhan bisa ubahkan papamu karena kamu. Tuhan bisa ubahkan mamamu karena kamu. Tuhan bisa ubahkan adikmu itu karena kamu, kehadiran kamu. Kamu itu dibutuhkan di dalam keluargamu. Kamu itu dibutuhkan. Tuhan mau pakai kamu supaya keluargamu itu mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, lihat anak-anakmu yang datang sore hari ini. Amba percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Jamah setiap hati. Jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Haleluya. Mari kakak-kakak, rangkulah anak-anak ini. Doakan mereka. Kasih kata-kata hikmat daripada Tuhan. Lu
kuatkan hidup pada mereka bahwa masa depan mereka penuh dengan harapan. Gilang gemilang di tangan Tuhan. Mari kakak minta doakan setiap anak-anak yang hadir malam hari. Tumpangkan tanganmu ke atas kepala setiap anak yang kakak percaya hidup mereka akan mengalami dampak, akan mengalami perubahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sesi yang pertama. Roh Kudus terus bekerja di tempat ini. Roh Kudus terus beracara di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, Kau terus berbicara
hari ini, bahkan di retreat hari ini, bahkan di 2 hari ke depan ini, Tuhan, ada lawatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan.